Yang terhormat, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat, SHMS. Yang sama kami hormati, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, SHMH. Yang kami hormati, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Yang kami hormati, Sekretaris Dewan Pembina APHTNH, Bapak Profesor Dr. Sukowiyono, SHMH. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal APHTNH, Bapak Dwi Anggono, SHMH. Serta yang kami hormati dan kami cintai, para ketua dan pengurus daerah APHTNH se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan syukur alhamdulillah bertemu bersama-sama di sini untuk mengikuti kegiatan utama pada hari ini, yaitu seminar nasional dalam rangka Rakernas Asosiasi APHTNH di tahun 2024. Terkait dengan penataan kabinet pemerintahan presidensial di Indonesia terkait refleksi dan proyeksi konstitusional. Jadi bisa dikatakan memang topik ini yang ditunggu-tunggu pada saat ini karena kita sudah melewati pemilihan umum presiden yang panas karena kandidatnya lumayan bersaingnya dan sudah diputus hasilnya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana susunan kabinet di tahun Oktober 2024 nantinya. Apakah hak prerogatif yang secara konstitusional dimandatkan di pasal 17 Undang-Undang Dasar itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh Presiden terpilih. Kemudian kita juga akan melihat apakah dalam memilih menteri-menterinya Presiden Prabowo ini akan dengan leluasa memilih siapa yang memiliki kompetensi, ataukah bisa dikatakan beliau tersandera dengan praktek presidensial threshold. Karena ini yang mohon maaf selalu kita perbincangkan dalam diskusi-diskusi di kelas. Kemudian yang ketiga adalah kita akan melihat pergerakan relasi apakah akan ada oposisi sekaligus koalisi setelah putusan MK. Jadi apakah yang sebelumnya adalah lawan bisa menjadi kawan atau tetap menjadi lawan. Sebab dalam demokrasi kita tetap juga membutuhkan kontrol, bukan hanya semua dirangkul menjadi teman, supaya jalannya demokrasi akan menjadi lebih baik. Demikian sedikit kata pengantar. Untuk mempersingkat waktu karena saya hanya diberi waktu 2 jam, saya dengan hormat
hormat, saya mohon beberapa pembicara untuk bisa hadir di depan. Yang pertama tadi sesuai disampaikan adalah Profesor Dr. Satya Arimanto, SH.MH. Beliau adalah Guru Besar Universitas Indonesia, sekaligus sebagai staf khusus Wakil Presiden bidang hukum. Mohon maaf Prof, tidak saya sebutkan semua karena banyak sekali berlembar-lembar itu juga dengan pembicara yang lain. Kemudian yang pembicara kedua adalah Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah, SH.MH. Beliau adalah Guru Besar Hukum Administrasi Negara yang saat ini sekaligus berperan sebagai menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Dalam beberapa sebelumnya beberapa kali menjabat sebagai kepala daerah. Kemudian yang ketiga, yang paling cantik, karena semuanya laki-laki, Profesor Dr. Retno Saraswati, SH.MH. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kemudian yang keempat adalah Bapak Wawan Masudi, SIP, MBA, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Politik Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga adalah Dr. Oce Madril, SH.MH. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sekaligus di momen ini sebagai Ketua Tim Pengkaji APHTN-HAN terkait dengan penataan Kabinet Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Silakan. Silakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga menyampaikan salam kepada Ketua APHTN, khususnya Profesor Dr. Retno Saraswati, sekaligus kepada Sekretaris Dewan Pembina Prof. Suko, sekaligus Sekretaris Jenderal APHTN Prof. Bayu. Terima kasih yang saya hormati Bu Moderator, para pembicara, kemudian Dewan Pembina dan pengurus APHTN-HAN, para guru besar dan pengajar ATN dan HAN dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Bayu, Mbak Utri, Prof. Satya, Prof. Retno, Prof. Wawan, dan Mas Oce Madril, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan terus berada dalam puncak kemampuan berkarya yang paling maksimal. Karena Indonesia membutuhkan karya rekan-rekan semuanya. Saya merasa bagaimana kita 5 tahun ke depan Indonesia harus bergerak dan peran asosiasi ini bergerak. Karena saya ingin bercerita, saya ini dosen yang jauh dari sempurna, kalau lebih banyak di birokrasi daripada di kampus. Saya 20 tahun di birokrasi, ya, sejak jadi guru besar tahun 2004 full saya di birokrasi, walaupun sempat ketua program doktor 2 periode, pembantu dekan 1 periode, tapi lebih banyak di birokrasi. Sehingga saya akan bercerita, ya ini ya sebagai guru besar, ya sebagai gubernur 2 kali, sebagai dirjen, sebagai sekjen perbatasan, sebagai ketua Korpi, saya campur. Respon pertama, saya 10 tahun jadi eselon 1, belum pernah asosiasi HTN, HAN, asosiasi hukum pidana, asosiasi sosiologi itu memberikan masukan kepada saya, belum pernah. 15 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh pembicara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian Mas Sekjen APHTN, para guru besar dan seluruh Bapak Ibu anggota APHTN HAN di Indonesia
yang sekarang ini semakin aktif. Ya, tepuk tangan dulu untuk APHTN HAN Indonesia. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Prof. Zudan tadi bisa terwujud ini Mas Sekjen. Jadi yang selama ini juga sudah mulai aktif berkontribusi, mudah-mudahan ke depan juga kontribusi ini bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Karena memang sebetulnya di dalam bernegara itu sebenarnya kan tujuannya sudah jelas, untuk mensejahterakan. Tinggal bagaimana nanti menjalankan itu. Semua sistem yang dibentuk SG, monggo 15 menit saya berikan kesempatan. Terima kasih banyak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang baik ini, Prof. Satya, Prof. Zudan, Prof. Retno, Mas Oce, Prof. Suko juga. Saya itu deg-degan ketika Mas Prof. Bayu ini ngontak saya. Deg-degannya itu satu hal. Kira-kira ini apa mau diadili ya ilmuwan politik ini? Karena sudah mengompor-ngompori untuk melakukan politisasi hukum. Kita jadi rame ini kan karena ada aspek dan ada unsur politisasi hukum ya. Kalau dari perspektif kajian kritisnya kan seperti itu ya. Nah, tapi ternyata Mas Prof. Bayu yang kebetulan kami ini mulai akrab karena ngurusi Pilpres kemarin ya Mas Bayu ya. Kita ketika diminta oleh KPU, kami sebagai panelis debat Pilpres yang pertama itu bekerja keras untuk memastikan agar kepercayaan publik kepada KPU maupun kepada debat Pilpres itu juga lumayan naik, karena kan ada keraguan kan Mas Bayu ya saat itu ya, alah paling ini nanti juga formalitas, nggak ada gunanya kayak gitu. Tapi ini Mas Prof. Ini kalau orang politik itu Mas belum mulai sudah diancam duluan. Makanya banyak pasal pidana di semua undang-undang kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Prof. Suko yang saya hormati, kemudian Mas Sekjen, Mas Prof. Bayu yang mewakili pengurus pusat, kemudian juga para narasumber tentunya Prof. Satya, Prof. Zudan, Prof. Retno, Mas Dekan, Mas Wawan, dan Bapak Ibu semua. Karena Mbak Dri tadi sudah membatasi jangan terlalu banyak katanya, spill saja gitu ya, karena nanti malam akan kita bahas lebih lengkap mengenai bagaimana kajian penataan kabinet itu. Dan kemudian nanti malam akan kita diskusikan, dan tentu masukan-masukan dari Bapak Ibu semua akan sangat berguna. Oleh karena itu mungkin beberapa hal poin-poin saja yang ingin saya sampaikan di halaman 7.